yaitu salah satu seorang penulis dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sesuai topik kita hari ini adalah hobi yang menjadi profesi. Oke, kita langsung saja. Kita sapa narasumber kita adalah Kak Ali. Halo Kak Ali. Halo Kak Asma. Ya, apa kabar hari ini Kak Ali? Baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah kabar baik Kak Ali. Oke, hari ini tema kita adalah hobi menjadi profesi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Ali. Oke, baik. Yang Topik menarik ya. sangat-sangat menarik. Oke, yang pertama, menurut Kak Ali perbedaan utama antara hobi dan profesi itu bagaimana? Kalau perbedaan hobi dan profesi itu kita lihat dari tingkat kompetensi, bahkan dari bidang juga kita ada perbedaan. Kalau hobi itu adalah suatu hal yang bisa menjadi sampingan atau dia tidak bergantung pada pekerjaan. Karena orang bilang profesi itu pekerjaan, sedangkan hobi itu bukan pekerjaan. Hobi itu adalah bakat atau minat. Nah, jadi kalau perbedaan antara profesi dengan hobi itu adalah hobi itu merupakan bakat dan minat, sedangkan profesi adalah pekerjaan yang digeluti. Dan bahkan kalau profesi itu bisa juga bukan bakatnya dia, bukan juga minatnya dia. Ya. Mungkin itu saja perbedaan dasar dari hobi dan profesi. Bahkan ketika hobi dan profesi itu dalam satu orang itu dia bisa sekaligus dalam satu orang. Misalnya saya berprofesi sebagai mahasiswa, tapi hobi saya bisa menulis, bermain bola, futsal. Jadi profesi saya itu saja pada datang dari kampus itu wajib. Ya, walaupun bukan bakat saya untuk belajar. Terus kalau menulis dan berfutsal itu juga bukan suatu tuntutan, itu minat dari diri sendiri. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kendala memulai pengalaman Kak Ali dalam mengubah hobi menjadi profesi? Oh, banyak. Kalau dalam kita ini spesifikasikan, misalnya dalam hobi menulis ini, ada hal-hal yang membuat kita dalam mengubahnya menulis untuk menjadi profesinya kita itu agak sulit, banyak tantangan. Yang pertama itu konsistensi. Kalau kita mau menjadi seorang penulis, kita harus konsistensi, terus menulis tanpa perlu mempertimbangkan hal ini dan itu. Apalagi takut dengan gagal, karena kalau kita ingin sesuatu dan kita sudah takut gagal, berarti kita tidak akan pernah membuat sesuatu. Jadi dalam mengubah hobi menjadi profesi itu banyak tantangan. Kalau dari saya itu konsistensi, dan yang kedua itu takut salah. Jadi ketika saya itu sudah punya karya, tetapi kita untuk mempublikasikannya di media sosial, blog-blogger, itu saya ada rasa takut. Dan setelah rasa takut itu saya punya inkonsistensi. Jadi ketika misalnya hari ini saya tulis, berarti nanti selang 2-3 hari lagi baru saya tulis. Jadi itu ya masalah hambatan. Kalau itu hambatan itu inkonsistensi dengan yang saya ketahui. Terima kasih Kak Ali. Kita masuk yang ketiga. Apa tantangan yang Kak Ali hadapi ketika mencoba mengubah hobi menjadi profesi? Tadi sudah coba pertanyaan. Sudah. Ya. Kita fokus ini. Oh, yang kedua, yang ketiga, bagaimana Kak Ali memulai perjalanan Kak Ali dalam mengubah hobi menjadi profesi? Perjalanan Kak Ali dari. Jadi yang pertama ini, misalnya saya mau jadi profesi dari seorang penulis nih.
ketika saya memulai untuk mendapatkan buku saya yang pertama yaitu Sindikat Lara itu, dia pertama kali itu saya mencoba, yang pertama itu saya mencoba menulis hal-hal yang istilahnya puisi lah. Jadi saya menulis yang pertama itu saya menulis tentang hal-hal yang saya lihat, ada puisi yang mendefinisi sesuatu, perasaan yang sebetulnya. Terus itu saya belajar lagi tentang puisi yang baik. Bahkan saya pelajari tulisan beberapa penulis terbaik di PBS ini, yaitu salah satunya Bapak Mas Robot, terus Kakak Amaraja, yang untuk bagian sastra. Tapi kalau untuk yang ilmiah itu saya kebanyakan baca Bapak Porat atau maka itu untuk menambah perbedaan kita sehingga kita dapat menulisnya mulai dengan mengubah hobi saya. Jadi ketika sudah punya banyak kosakata dalam pikiran kita sudah bisa menulis dengan baik. Oke, terima kasih. Kita masuk yang berikut Ali. Apa sumber inspirasi atau dorongan ke Ali untuk terus mengembangkan hobi menjadi profesi? Oke, yang pertama saya awal masuk di BBSI ini saya kaget juga karena saya waktu SMA itu saya orangnya sukanya mata pelajaran kimia, hanya tes itu sonoro, terus masuk tes jual calon mandiri, terus di bahasa Indonesia. Jadi mulai berpikir saya apa yang saya dapat di BBSI. Jadi semester 1 saya mulai cari cara untuk bisa membuat sesuatu selain menjadi seorang guru yang bukan merupakan minat saya di bidang ini. Karena saya waktu sama saya paling benci di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari situ saya mulai. Nah, kalau saya waktu semester 2 itu saya masuk istilah kalau tidak jadi guru minimal jadi sastrawan. Nah, itu pikiran saya. Jadi ketika saya sejak saat itu saya berusaha untuk masuk dalam dunia menulis, belajar tadi sumber inspirasi yang tadi saya sebutkan tadi, Bapak Marcel, Kakak Raja, Bapak Porat Antonius, dan juga Kak Aisyah pun dia orang pertama yang dari buku dia punya kata, jadi dia juga orang perintis aja untuk jadi yang itu sumber inspirasi itu dari terus yang menjadi motivasi terbesar saya untuk mengubah hobi menjadi profesi itu karena kalau kita hanya menjadi guru dan kita tidak tinggalkan hal-hal apa yang kita alami di masa muda kita ini, kita akan sirna. Jadi salah satu hal yang bisa jadi inspirasi itu kan menulis itu dan mengabadikan dunia. Jadi ketika kita sudah berbeda dari tahun satu ke tahun lainnya, kita bisa melihat tahun lainnya puisi kita atau hal-hal apa yang sudah kita tulis. Oke, yang terakhir kali pesan terakhir atau motivasi yang ingin disampaikan kepada penonton atau kepada mereka yang mengikut jejak Kak Ali menjadi profesi hobi menjadi profesi. Oke, kalau pesan saya ada dia itu menemukan kata pembuka atau pembuka di Sindikat Lara atau buku saya yang pertama itu jika hidup adalah pertandingan maka menangkan hidup dengan cara. Jadi kalau mau memenangkan hidup itu ada dengan cara masing-masing. Tidak harus dengan cara menulis tapi dengan cara masing-masing. Jadi mungkin lihat cara saya untuk memenangkan hidup yaitu dengan menulis, maka itulah saya dan buktinya adalah Sindikat. Mungkin itu saya atau mungkin ada pertanyaan lain dari sudah sangat-sangat cukup sudah kali. Oke, baik. Berarti terima kasih. Ya, terima kasih banyak kali sudah menjawab pertanyaan saya. Berarti sama-sama juga dan terima kasih kembali.